Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Qarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati dan dikasihi Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah, dan Allah pun menambahkan nikmat-nikmat lainnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, baik yang berada di masjid ataupun yang online, pagi hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan daripada semangat ataupun motivasi islami seorang muslim di dalam kehidupan. Dan alhamdulillah kita telah menyampaikan beberapa materi-materi lain sebelum pada hari ini, dan insya Allah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang tema Meaningful Life Journey, menemukan makna meraih keberuntungan. Dan insya Allah agar kemudian apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita mengulang dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir memulai dari satu keadaan yang hari ini seyogianya kita pahami. Karena kalau kita bicara tentang nikmat, maka sesungguhnya manusia itu adalah amat sangat fakir terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan menarik kalau kita kemudian melihat di dalam Al-Quranul Karim, ada sebuah doa yang digambarkan dari ataupun disampaikan dari Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu doa kesyukuran. Namun yang menarik ketika disebutkan doa kesyukuran di satu sisi, namun juga menampilkan keadaan kefakiran terhadap Allah. Doanya adalah bagaimana kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan apa saja yang telah Engkau turunkan kepadaku sangatlah fakir. Maka di sini Profesor Quraisy Shihab ketika membahas di dalam tafsir Al-Misbah maka menyebutkan ini adalah ketika Nabi Musa alaihi salam berpindah dari negeri Mesir kemudian sampai di kota Madian karena insiden tatkala Nabi Musa membela seorang daripada Bani Israel yang berseteru dengan orang Mesir. Namun ketika kemudian Bani Israel ini atau orang dari Bani Israel ini mengadu kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa mencoba melerai. Namun yang terjadi adalah karena Nabi Musa juga dikenal sebagai seorang yang kuat secara fisik, maka kemudian ketika ia melerai,
namun yang terjadi adalah musibah. Karena apa? Karena begitu dilerai, ternyata yang dari Mesir ini terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini kemudian Nabi Musa merasakan kekhawatiran, sehingga kemudian beliau pergi meninggalkan negeri Mesir. Dan ketika beliau meninggalkan negeri Mesir itu, maka sampailah di negeri Madian. Dan tatkala itu ia melihat ada 2 orang wanita yang sedang antri untuk mengambil minuman bagi hewan-hewan ternaknya. Sementara di situ banyak para laki-laki yang sudah lebih dulu mengambil air dari sumur yang ada di daerah tersebut. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berupaya untuk membantu daripada 2 orang wanita tadi. Dan ketika kita ketahui kelanjutannya bahwa 2 wanita tadi adalah putri dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Maka kemudian setelah Nabi Musa membantu daripada anak-anak dari Nabi Syuaib alaihissalam itulah, kemudian beliau, bahasanya kalau bahasa kita nih, menghela ataupun menjeda sejenak. Dan beliau karena pergi dari Mesir hingga ke Madian itu tidak dengan perbekalan, terasa lapar sekali. Maka kemudian ketika beliau merasakan lapar itu, maka yang beliau minta kepada Allah apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya. Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap kebaikan apa saja yang telah engkau kirimkan kepadaku, min khairin fakir, maka sungguh aku adalah hambamu yang sangat fakir. Maka apa yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan daripada keadaan ini? Maka yang pertama adalah ini merupakan doa yang menjadi pujian sekaligus syukurnya Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam penjelasan Syekh Ibnu Ashur, maka doa ini adalah difahami sebagai pujian sekaligus syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Karena Nabi Musa diberikan nikmat ilmu, diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, bahkan beliau mendapatkan nikmat keselamatan di saat usia beliau masih berada dalam usia bayi. Karena kita tahu bagaimana ketika itu Fir'aun paranoid, ya. Kalau bahasa kita apa? Ya. Kemudian melakukan kezaliman karena dia memiliki ketakutan bahwa akan ada anak yang lahir dan akan mengguncang dari kerajaannya. Maka semua anak yang lahir pada waktu itu dibunuh. Namun ternyata ibunda Nabi Musa alaihissalam melarungkan ataupun melayarkan daripada anaknya ini di sungai Nil. Dan ternyata itu bermuara kepada istana Fir'aun sendiri, sehingga diambil oleh Siti Asiyah yang merupakan daripada istri Fir'aun. Dan pada akhirnya Nabi Musa berada di dalam pemeliharaan keluarga Fir'aun pada saat itu. Namun yang menarik adalah meski demikian Nabi Musa memiliki kelurusan tauhid akan hal itu. Maka ini yang diantaranya adalah merupakan gambaran pujian sekaligus rasa syukur. Maka ini penting bagi kita bahwa sesungguhnya di antara ciri orang yang bersyukur adalah mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man lam yashkuru qalil wa lam yashkuru katsir. Barang siapa mereka yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Maka mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir adalah bagian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan nikmat dan kita mampu mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah di dalam gambaran doa ini juga menunjukkan bahwa gambaran seorang yang sangat butuh dan berharap. Karena ketika dijelaskan lebih jauh oleh Al-Biqai bahwa memahami ucapan Nabi Musa ini gambaran doa dari orang lagi butuh. Dan ini ditunjukkan ketika ada diksi inni, Rabbi inni, Tuhanku sesungguhnya aku, ngakuin diri. Karena ternyata di dalam konteks doa kita, keberhasilan doa itu bukan semata-mata ketika doa itu terkabul.
Karena Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah menyebutkan bahwa di antara tanda keberhasilan doa bukan hanya semata ketika kita telah terkabul doa kita, tapi hadirnya dua rasa tatkala kita minta kepada Allah tersebut. Apa dua rasa itu? Yang pertama adalah rasa hina dan yang kedua adalah rasa butuh. Kita doa kalau cuma sekedar lafaz, maka ini sama aja ketika kita ngobrol dengan orang tua kita, ketika kita bicara sama atasan kita, ketika kita bicara sama teman kita, ngomong tapi nggak ada jiwa, bicara tapi nggak ada rasa. Maka kenapa hari ini kok kita padahal Ustadz saya sudah doa berkali-kali dan seterusnya. Jangan-jangan doa kita baru terjebak kepada keinginan semata-mata terkabul. Dan yang kedua karena tidak hadirnya dua rasa ini. Maka ketika kita muncul rasa hina, maka hati ini akan bicara apa adanya. Misalkan ketika kita berdoa, ya Allah engkau tahu bagaimana buruknya diri ini ya Allah. Karena engkau tahu ya Rabbi bahwa diri ini terlalu banyak melanggar dari apa yang engkau perintahkan bagi kami. Engkau tahu bagaimana saat kami sendirian ya Allah. Bukan tidak mungkin di saat kami bersama-sama terlihat baik di hadapan orang-orang lain. Tapi tatkala kami sendirian kami menerjang larangan-larangan-Mu ya Allah. Namun sekiranya engkau tidak ampuni kami ya Allah, sekiranya engkau tidak berikan kesempatan kami memperbaiki diri ya Allah, lalu kapan kemudian kami akan menjadi hamba-hambamu yang betul-betul bersungguh-sungguh mencintaimu. Maka kemudian setelah muncul rasa hina di situ, hadirkan rasa butuh. Oleh karenanya ya Allah kami butuh ampunanmu. Nah, doa Nabi Musa ini salah satunya adalah gambaran bagaimana rasa butuh Nabi Musa itu kepada Allah. Rasa butuh kepada Nabi Musa, rasa butuh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir fi Zilalil Quran, Syekh Said Qutb rahimahullah juga berpendapat seperti itu. Bahwa ucapan Nabi Musa ketika mengatakan sesungguhnya aku, ini bisa bermakna ya Rabbi, aku sedang hijrah, aku ini lagi miskin, aku ini lagi sendirian ya Allah, lemah, sementara engkau adalah Rabb yang memberikan anugerah dan di sisimu serta kemurahanmu, maka aku sangat butuh dan mengharap. Maka inilah gambaran. Sementara di penjelasan ulama Quran lainnya, Syekh Tabatabai mengatakan bahwa yang disebutkan bahwa Nabi Musa saat itu kelaparan. Jadi karena pergi dari Mesir sampai kemudian ke Madian gak bawa perbekalan, maka Nabi Musa setelah bantuin putrinya dari putri-putri Nabi Syuaib tadi ngerasa lapar. Dan oleh karena itu, ya ini bedanya ya. Kalau para anbiya wal mursalin ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka butuhnya kepada Allah itu luar biasa. Kalau kita kadang-kadang kalau butuh sesuatu, lebih dulu minta ke Allah atau minta kepada orang lain, Bapak Ibu. Karena kalau hari ini kita sibuk minta kepada sesama makhluk, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau kita minta kepada Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan daripada permintaan dari hamba-hambanya. Maka disinilah kemudian Nabi Musa alaihi salam bukan hanya saja pada akhirnya dengan doa ini, karena episodenya berlanjut kan. Ketika itu kemudian putri-putri Nabi Syuaib mengatakan, wahai ayah, ambillah atau angkatlah dia menjadi pasangan kami, karena ia adalah di antara laki-laki yang qawiyul amin, yang dia kuat lagi bisa dipercaya, diberikan amanah. Maka singkatnya, kemudian Nabi Musa ditemui oleh Nabi Syuaib dan akhirnya ditawarkan untuk menikah dengan putrinya tersebut. Dan kemudian setelah itu Nabi Musa tinggal bersama dengan keluarga Nabi Syuaib. Jadi yang menarik dari doa ini ketika menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, maka Nabi Musa bukan hanya saja dapat makanan untuk menutupi ataupun untuk menyelesaikan rasa laparnya, tapi juga Nabi Musa pada akhirnya mendapatkan pasangan, mendapatkan rumah dan tempat tinggal. Dan Masya Allah, ini adalah bagian bagaimana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan rasa syukurnya, namun di sisi yang lain dia juga menghadirkan rasa fakir, merasa sangat membutuhkan atas rahmat dan kasih sayang Allah, akan menjadi wasilah, menjadi jalan mendekatkan diri kita kepada Allah.
Apalagi di dalam kondisi yang hari ini kita sedang hadapi. Karena ketika kita hari ini merasa bahwa hari ini ketika kita menghadapi pandemi COVID, bahwa kita menyiapkan ini, menyiapkan itu dan lain sebagainya, terkadang kita lupa yang paling utama itu adalah kita minta kepada Allah. Karena ada beberapa sahabat-sahabat kita atau mungkin kolega termasuk ahli keluarga kita yang ketika mereka menjadi penyintas. Salah satunya adalah ketika ada seorang sahabat menggambarkan beliau seorang dokter, menjadi salah satu pimpinan dari tim Satgas COVID-19 di daerah Sumatera Utara. Maka ketika itu teman-teman dokternya mungkin yang lain sudah banyak meninggalkan karena mereka tahu bagaimana resikonya. Hingga pada akhirnya beliau kemudian pun akhirnya terpapar. Padahal setiap waktu beliau menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana COVID dan seterusnya, menjaga, mengantisipasi dan seterusnya. Dan pada akhirnya kemudian beliau pun kemudian terpapar. Dan ketika beliau terpapar itulah kemudian beliau sharing. Di antaranya apa? Yang beliau katakan adalah ketika kita berada di dalam kondisi itu, maka dekatkan frekuensi kita kepada Allah dan lemahkan frekuensi kita kepada selain Allah. Salah satunya apa? Gadget. Kalau bisa putus hubungan dulu sama gadget. Karena hari ini kadang-kadang kita too many information. Terlalu banyak informasi yang masuk di kepala kita, sementara itu sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan. Termasuk yang hari ini. Pagi ini kadang-kadang kita sudah bisa update WhatsApp itu, ataupun media sosial kita, bisa berjam-jam. Tapi update kita kepada Allah berapa jam? Maka disinilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang hidupnya seperti laron, yang dia berupaya mendekati cahaya, tapi pada akhirnya dia justru malah sayapnya terbakar. Dan kalau kita lihat nih laron, ya, laron itu biasanya kalau habis musim hujan ya, sedang musim hujan gitu, kemudian dia ada cahaya. Begitu dia ada cahaya, dia terbang mendekati cahaya itu. Dari sebelumnya berada di dalam kegelapan, karena dia biasanya hidupnya justru dalam kondisi gelap gitu kan. Tapi ketika dia mendekati cahaya, dan biasanya laron itu ketika mereka mendekati cahaya itu adalah para jomblo gitu ya. Ya mohon maaf di sini karena ada anak-anak remaja juga ya. Jadi kalau mereka masih jomblo itu, jadi mereka keluar mendekati cahaya itu untuk mendapatkan pasangan. Maka yang berhasil kemudian ya beranak pinak. Tapi yang enggak, akhirnya mereka kemudian terbakar oleh cahaya itu. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu begitu. Gambaran seperti ini bisa jadi adalah ketika manusia saat berada di dalam kegelapan, kegelapan hidup, itu terpukau, terpikat dengan cahaya-cahaya semu. Apa cahaya-cahaya semu itu? Kekayaan. Lihat orang lebih kaya, rumahnya lebih megah, pengen. Punya mobil lebih dari satu, bahkan mobil-mobil mewah, pengen. Kerjaan, dapat jabatan, termasuk salary yang luar biasa menggiurkan, pengen. Maka coba kita lihat hari ini, mohon maaf, trending di media sosial, salah satunya adalah hal-hal remeh yang kayak begini. Hal-hal receh yang kayak begini. Ketika para artis misalkan, mohon maaf, bicaranya tentang bagaimana kekayaannya, gonta-ganti mobil, beli, kemudian segala macam karena mendapat keuntungan dari apa? Para penonton, para viewersnya. Dan anehnya, itu trafficnya tinggi. Bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, bisa jadi bahkan jutaan. Dan kita heran, masyarakat kita padahal adalah masyarakat yang mayoritasnya umat Islam. Artinya apa? Jangan-jangan hari ini kita masih terjebak dengan apa tadi? Yang kita lihat cahaya-cahaya semu. Jabatan, kekayaan, popularitas. Sehingga kadang-kadang ada orang merasa nyaman, aman ketika punya jabatan tinggi. Begitu juga dengan fasilitas yang ada. Jadi ada sebuah kisah dari seorang ibu yang dia kerja sudah cukup lumayan sampai di jabatan yang sudah middle up level. Dan ketika itu dapat insurance rumah sakit boleh di mana aja. Dan dia merasa aman dengan itu. Apa yang terjadi? Ternyata ahli keluarganya itu mesti tiap bulan itu ada yang ke rumah sakit.
Termasuk pada akhirnya beliau sempat divonis satu penyakit berat yang lain. Dan dia nggak menerima. Sampai akhirnya kemudian beliau sadar, jangan-jangan selama ini terjadi kondisi-kondisi ini, merasa aman terhadap fasilitas yang dimiliki, tapi tidak memiliki kedekatan dengan yang memberikan fasilitas. Siapa yang memberikan fasilitas? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, banyak ketika orang-orang ataupun manusia itu hidup seperti hewan laron, yang datang dari kegelapan, coba mendekati sumber cahaya. Tapi ini sebenarnya cahaya semu karena tadi bisa membakar. Tapi kalau cahaya yang hak, yaitu apa? Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan membimbingnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita maksud cahaya ini tentu adalah salah satunya apa yang kita sebut dengan hidayah. Apa yang disebut dengan petunjuk. Karena ketika kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput petunjuk itu melalui majelis yang kita hadiri ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian min ahlil khair. Jadi kalau tadi disebutkan ada saudara kita, jamaah kita yang wafat dan kemudian mengatakan kami bersaksi bahwa dia adalah bagian min ahlil khair, maka salah satu jalan menjadi min ahlil khair adalah ketika hamba-hamba Allah itu memiliki kesenangan untuk hadir dan istiqomah di dalam majelis ilmu. Dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari wa Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama. Bagaimana Allah fahamkan agama? Maka ketika dia memiliki ilmu akan agama. Maka ada sahabat yang mengemukakan, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'ah. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai dengan ilmunya. Hari ini mohon maaf, banyak di antara kita yang identitasnya muslim tapi amalnya jauh daripada muslim yang seharusnya. Maka ini menjadi satu tantangan. Walaupun kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi ini slow down-kan kehidupan kita, hingar-bingar kehidupan kita. Kalau kita lihat biasanya kalau dalam kondisi di luar pandemi, akhir tahun ini kalau kita lihat entah itu di pusat perbelanjaan, tempat hiburan, maka nuansa hari raya umat yang lain termasuk dengan hingar-bingar menjelang akhir tahun itu terasa betul. Tapi hari ini, walaupun banyak tempat-tempat hiburan, hotel menawarkan paket akhir tahun, namun ternyata kalau kita lihat ini tidak terlalu hingar-bingar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka ini perlu kita syukuri. Untuk apa sebetulnya bagi kita? Ya, akhir tahun, awal tahun itu hanyalah hitungan waktu. Dan bagi kita adalah bagaimana kemudian yang paling penting menjadikan waktu-waktu yang setiap kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita hari ini terus bertambah bilangan usia kita, tapi tidak bertambah bilangan amal kita. Maka kalau hari ini kita bisa bertambah usia dan bertambah baik juga amalnya, maka inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara khairun nas, manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan juga banyak kebaikannya. Man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang bertambah terus, bertambah panjang usianya, tapi juga terus bertambah amal kebaikannya. Karena kalau dia bertambah usia tapi nggak bertambah amal, inilah yang disebutkan daripada manusia-manusia yang rugi. Bahkan kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, ini yang disebut dengan orang-orang yang celaka. Tapi mereka yang sukses, beruntung kalau hari ini bisa lebih baik dari kemarin dan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Dan kita bisa menjadikan diri kita orang-orang beruntung. Kenapa? Karena dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita sebut dengan istilah ittiba'ul hidayah.
keuntungan kita mengikuti hidayah Allah. Karena kita minta di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, temani kami, tunjukkan kepada kami kepada jalan yang lurus. Dan bicara tentang jalan yang lurus ini apa? Ya, bukan tidak mungkin adalah ketika kita berpegang, mengikuti dan berpedoman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran disebutkan Allah sebagai jalan yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Maka disinilah keutamaan dan pentingnya kita hadir di majelis ilmu, wabil khusus ketika berada di dalamnya membahas tentang Al-Quran. Dan tentunya tidak sempurna kita menjalankan Al-Quran selain kepada melihat prototipe manusia Qurani, prototipe daripada Al-Quran yang berjalan, the walking Quran, yaitu apa? Nabi kita Muhammad SAW dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh beliau di dalam kehidupan kita. Maka ada 4 keutamaan kalau kita hari ini mengikuti jalan hidayah. Yang pertama adalah hidup akan bahagia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau mereka orang-orang yang mengikuti jalan hidayah, jalan petunjuk yang Allah berikan, siapa mereka? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka mereka akan dapatkan kebahagiaan. Apa di antaranya kebahagiaan orang-orang yang ngikutin jalan Allah dengan ketakwaannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Karena hari ini sehebat apapun logika kita, sehebat apapun ilmu dan pengetahuan kita, kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, masalah itu tidak akan selesai dalam hidup kita. Karena kita hidup ini bukan tidak mungkin pasti punya masalah. Kalau saya tanya hari ini kepada Bapak Ibu yang hadir, kira-kira Bapak Ibu yang hadir hari ini punya masalah apa enggak? Punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Sedikit apa banyak? Ya, ini kelihatan banyak wajah-wajah bermasalah ya. Termasuk yang bicara bukan tidak mungkin pasti punya masalah. Karena kita hidup di darul ibtila, di negerinya ujian. Kita hari ini hidup di negeri ujian. Artinya apa? Orang hidup tuh pasti punya masalah. Orang hidup tuh pasti punya masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap menghadapi masalah. Karena masalah ada itu bukan untuk kita pikirin, betul apa enggak? Tapi masalah itu untuk kita apain? Pikirin apa zikirin? Coba lihat Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, masalah enggak? Pertanyaannya Nabi Yunus mikirin kenapa dia ada di dalam perut ikan apa enggak? Mikirin enggak? Terus mikirin enggak gimana cara keluar dari perut ikan? Mikirin enggak? Yang dia lakukan apa? Zikir sama Allah. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah melainkan Engkau. Nabi Yunus akhirnya sadar nih. Jadi kalau hari ini kita dihadapkan masalah ini, bukan hanya bicara masalah pribadi, tapi masalah secara lebih luas. Bisa jadi hari ini pandemi terjadi karena masalah keluarga kita. Bisa jadi terjadi karena masalah yang ada di negeri kita. Bahkan bisa jadi pandemi ini terjadi bahkan melebar di seluruh negara-negara lain di luar negeri kita. Karena umat Islam sendiri punya masalah. Karena tadi kalau kita lihat Nabi Yunus berada di dalam kegelapan perut ikan, tapi akhirnya beliau sadar. Ketika beliau sampai kemudian berada di dalam perut ikan, sebelumnya kenapa? Menghadapi kaumnya, menghadapi daripada umatnya. Tapi umatnya diingatkan Allah, nggak mau ingat, nggak mau ikut. Apa yang terjadi? Maka saat itu Nabi Yunus bilang, kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Sudah menjudge mereka. Dan ternyata tugas dari seorang penyuruh kebaikan itu adalah bukan untuk mendapatkan banyaknya pengikut,
tapi tugasnya adalah menyampaikan jalan hidayah. Disinilah kemudian Nabi Yunus sadar. Di dalam surat Al-Qasas 56, bahkan jangankan Nabi Yunus, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bahkan tidak bisa merubah pamannya yang sudah sangat mendukung beliau, mengasuh beliau, mengajarkan beliau, mendidik beliau dengan penuh kasih sayang. Tapi ketika akan wafat, wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan ampunan dari Allah. Tapi sementara di sisi yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain gitu ya, yang mereka bilang, wahai Abu Talib, jangan engkau mati kecuali dalam ajaran nenek moyangmu. Maka disinilah ketika kemudian ya Nabi minta kepada Allah, maka turunlah ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah seseorang yang engkau cintai, melainkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi di sini tugas dakwah itu bukan menghakimi. Walaupun Ustaz, apakah nanti kita nggak boleh nahi mungkar? Nahi mungkar tetap butuh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu pasang yang tidak terpisahkan. Dorongan al ma'ruf harusnya bisa menjadi perisai dari al mungkar. Jangan dibuat seakan-akan terpisah gitu. Sehingga akhirnya hari ini ada istilah, wah kalau yang ulama ma'ruf itu baik-baik aja, tapi kalau nahi mungkar siap untuk menghadapi. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus sadar dia tidak bisa merubah kaumnya, yang bisa memberikan hidayah cuman Allah. Maka beliau bilang, la ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau ya Allah yang bisa memberikan hidayah, yang bisa memberikan petunjuk kepada siapapun orang yang engkau kehendaki. Karena tadi sering kita sampaikan, ada nabi dan rasul yang bahkan tidak bisa merubah pasangannya sendiri. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Enggak bisa merubah anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Nabi Nuh sampai minta sama Allah, tapi ada sebuah redaksi, insya Allah mudah-mudahan di bulan berikutnya saya akan sampaikan, yang kemudian Allah negur, kenapa engkau seperti orang bodoh? Karena kita nggak bisa mendoakan orang yang dia tidak mendapatkan hidayah itu ampunan, kecuali kita hanya bisa mendoakan petunjuk. Makanya kenapa sampai kepada wilayah mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada umat lain pun, ini masuknya dalam bingkai tauhid, dalam bingkai akidah. Kalau dibilangkan ini Ustaz cuman bicara tentang ucapan doang, kita kan hidup bermasyarakat, betul. Tapi juga jangan kemudian kita menjadi terlarut dalam apa yang sebetulnya kemudian bisa jadi lebih sedikit di bawah dari kewajiban. Kewajiban tauhid itu lebih utama. Kalau cuman bicara masalah ucapan, kenapa kita ajak yuk sama-sama kepada mungkin yang kita kenal dari umat yang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia nggak mau, kenapa? Karena dia sadar ucapan itu akan merubah keyakinannya. Maka di sini umat kadang-kadang jangan sampai kemudian dengan pemahaman ilmu yang masih terbatas, kemudian kita bilang, wah Ustadz itu kok keras sekali. Bicara tentang itu kan sementara hidup bersama-sama. Nggak bisa. Kita harus lihat kacamata ukuran kebenaran itu bukan versi kita, tapi bagaimana versi Allah. Sebagaimana Nabi Yunus tadi sadar, maka kemudian beliau mensucikan Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara hambamu yang telah melakukan kezaliman. Nabi Yunus gak sibuk nyalahin orang, tapi dia mengakui kesalahan diri kepada Allah. Kita tuh kadang-kadang belum apa-apa sudah suka nyalahin orang terhadap kegagalan atau masalah yang kita hadapi. Rob, saya begini tuh karena ya si fulan atasan saya nggak ngasih kesempatan saya untuk jadi karyawan yang baik. Ini karena keluarga saya, dia ribut masalah waris dan seterusnya. Ma'iyadzubillah, kalau kita lihat, kita nggak perlu sibuk nyalahin orang lain. Makanya apa?
Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ngitung-ngitung orang. Maksudnya, ya kita kadang-kadang ngitung orang itu lebih cerdas, lebih pintar daripada menghitung diri sendiri. Padahal sekali lagi bisa jadi jangan-jangan kezaliman kita lebih banyak daripada orang yang kita sangkakan itu. Tapi kalau dia benar-benar zalim, bagaimana Ustaz? Doakan kepada Allah. Doakan agar dia dapat petunjuk. Tapi kalau dia tidak mengikuti petunjuk, maka biar Allah yang menentukan daripada keadaan dari tersebut. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang hidup dengan hidayah itu falah. Mereka akan bahagia. Maka dalam sholat kita kan selalu dipanggil hayya 'alal falah. Yaitu apa? Sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Yang kedua, hidup tidak akan gelisah dan larut dengan kesedihan. Karena apa? Karena mereka berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Orang-orang yang ikut petunjuk Allah, berada di dalam jalan hidayah, mereka itu enggak merasakan ketakutan. Makanya kalau bicara tentang ulama-ulama, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka di antara ulama-ulama yang bersungguh-sungguh di jalan hidayah, termasuk Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah, Buya Hamka. Kita lihat episode hidupnya, masuk penjara tapi keluar tafsir. Syekh Said Qutb begitu masuk penjara karena menghadapi daripada kezaliman penguasa pada saat itu, kemudian begitu keluar, hadirlah tafsir fi zilalil Quran. Buya Hamka begitu keluar tafsir Al-Azhar di antaranya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika murid-muridnya mengatakan, wahai Syekh, janganlah engkau terlalu keras terhadap penguasa, sehingga engkau berkali-kali masuk penjara. Maka apa jawaban beliau? Siapa yang bisa menjadikan hatiku berada di dalam kegelisahan? Karena saat aku berada di penjara, maka sungguh ini adalah kesempatan berkhalwat dengan Allah. Dan kalau aku kemudian dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, maka sungguh ini adalah merupakan rihlah. Kalau bahasa kita rihlah itu jalan-jalan, tamasya. Kalau orang sudah hatinya itu diberi petunjuk sama Allah, ini yang disebut tadi, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka enggak takut dan mereka enggak sedih. Maka termasuk kalau hari ini kita berada di pandemi, takut berlebihan begitu ya, sedih. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita jauh dari Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Jangan-jangan kita jauh dari petunjuk Allah. Tapi orang yang dekat dengan petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah, hidupnya tidak akan gelisah dan larut dengan kesedihan. Termasuk hidupnya akan jadi mudah dan indah. Karena apa? Karena Allah selalu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan bagi kalian. Kenapa hari ini kita merasa susah? Karena ngelihatnya pakai kacamata kita, bukan pakai kacamata iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah hidup selamat dan tidak tersesat. Ya, karena ketika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membimbing kita. Allah akan menjadi penglihatan kita bahasanya. Dalam satu hadis qudsi, Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, kaki dan tangannya. Maksudnya apa? Allah akan menjaga dan membimbing hamba itu untuk senantiasa berada di dalam jalan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara keutamaan mengikuti jalan hidayah. Namun kita hari ini kenapa masih bisa jadi jauh dari hidayah? Karena kita hari ini berada di dalam kondisi yang kita sebut dengan istilah busy generation, generasi yang selalu terlihat sibuk. Ya, busy generation. Nah, ini
Saya kutip dari buku Life Journey dari Profesor Komarudin Hidayat. Maka beliau menggambarkan hari ini orang hidup itu terlalu sibuk. Urusan dunia kalau perlu bahkan seakan-akan waktunya itu nggak cukup. Sudah lembur, tapi ternyata masih dirasa kurang. Hari ini ketika awal-awal bulan awal tahun ya, begitu work from home, rasanya itu hore, akhirnya nggak di kantor gitu. Tapi kita mendapati begitu sudah berjalan hampir 4-5 bulan sampai sekarang, sudah mulai banyak orang yang bukan lagi bahagia kerja di rumah. Sudah mulai stres, sudah mulai jenuh, bahkan banyak cekcok dengan ahli keluarga di rumah. Kenapa? Karena tadi terjebak dengan kesibukan sehingga tidak menemukan makna di dalam kebersamaannya saat berada di rumah. Bahkan ini tidak terjadi pada satu orang saja. Tapi bisa jadi adalah ini terjadi karena kita kehilangan peta di dalam hidup kita. Dan ini akhirnya membawa kepada kondisi bukan hanya saja generasi sibuk, tapi apa yang disebut dengan istilah manic society. Apa itu manic society? Manic ini berasal dari kata mania, psikologi. Dalam bahasa impulsif, serba ingin cepat, buru-buru, obsesif, sehingga akal sehatnya enggak bekerja dengan baik karena dikalahkan dengan emosinya. Karena kebencian terhadap satu pihak, kadang-kadang, misalkan kita enggak suka nih sama tetangga kita halalkan segala cara walaupun itu menyakiti tetangga kita melebihi dari apa yang ia lakukan kepada kita. Manic society. Dan itu hari ini sedang terjadi. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita dan di tengah lingkungan kita. Semuanya pengen buru-buru. Kemarin itu saya sempat lihat di sebuah medsos, mohon maaf, bicara tentang pemilihan umum di beberapa negara itu. Misalkan di Singapura jika tidak salah itu membutuhkan sedikitnya kurang lebih 3 hari untuk sampai kemudian memutuskan siapa yang menjadi pemenang dalam sebuah pemilihan umum. Di Amerika butuh 5 jam pasca kemudian melakukan itu. Tapi kemudian mohon maaf dia menyinggung di Indonesia. Bahkan sebelum dilakukan penghitungan sudah ketahuan siapa yang menang itu. Ini sebetulnya walaupun berkelakar tapi ini kok mojokin kita banget ya. Dan ini terjadi dalam banyak aspek kehidupan kita hari ini. Obsesif sehingga akal sehatnya itu nggak pakai dengan baik. Membolak-balikan kebenaran. Yang benar dibilang salah, yang salah dianggap kebenaran. Kita dipaksa menerima ketidakbenaran sebagai sebuah kebenaran. Ketika kita misalkan berada di sebuah lingkungan. Misalkan dalam urusan pemilu tadi. Ya hari gini kalau tidak ada yang ngasih. Buat apa saya milih? Ya kan? Toh kalau yang menang nanti saya juga nggak dapat apa-apa. Akhirnya ketika ada serangan fajar yang ngasih 100.000, wah dengan senang hati datang ke TPS nyoblos yang ngasih. Padahal kalau 100.000 itu kemudian dibagi 5 tahun, 1 tahun 365 hari, 100.000 dibagi 365 kali 5 tahun, itulah harga diri kita, tidak sampai 100 rupiah. Ini yang kita bilang memaksa menerima sebuah ketidakbenaran sebagai sebuah kebenaran. Ketika berada di lingkungan perusahaan, pekerjaan. Ustadz kalau hari ini nggak pakai pelicin, maka kita proyeknya nggak bisa tembus. Makanya suap itu menjadi hal biasa. Kalau hari ini ada orang di dunia konstruksi, kontraktor, kalau enggak, atau bahkan ya beberapa jasa-jasa yang lain juga demikian. Kalau enggak pakai suap, enggak lolos proyek kita. Dipaksa menerima ketidakbenaran sebagai kebenaran. Sehingga orang yang tidak mau nyuap, sehingga ketika orang yang tidak mau menerima serangan fajar, dianggap sebagai orang-orang yang enggak benar. Terjadi enggak Bapak Ibu? Maka kalau itu sedang terjadi, ini yang sedang terjadi di tengah kita hari ini, manic society. Dan inilah yang dibahasakan dalam Al-Quran. Wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu selalu ingin tergesa-gesa. Pengen buru-buru. Pengen buru-buru.
Dan akhirnya jadilah penyakit sosial. Dan sekali lagi ini saya kutip dari bukunya Profesor Komarudin Hidayat, Life Journey. Maka beliau sebutkan hari ini ada penyakit sosial 3H. Ya, apa 3H itu? Yang pertama adalah hurried. Hurried ini apa? Selalu ingin buru-buru tadi, enggak tenang, enggak bisa menikmati suasana kedisinian, hereness dan kekinian, newness, gelisah, selalu merasa dikejar-kejar waktu. Ngaji lebih 1 jam, gelisah. Nonton sudah 3 jam masih terasa kurang. Terjadi nggak Bapak Ibu? Mohon maaf. Belajar, anak-anak kita yang hari ini PJJ gitu ya. Jangan bicara 4 jam belajar. Setengah jam aja kalau yang usia sekolah dasar itu. Udah jungkir balik. Tapi begitu lihat gadget, kira-kira main, buka YouTube, 4 jam berat apa enggak? Hurried, terburu-buru. Enggak tenang. Melakukan segala sesuatunya itu pokoknya yang penting selesai. Tapi masalah kualitasnya enggak diperhatikan. Banyak orang yang ngejar result tapi tidak mempertimbangkan proses. Yang dia kejar quantity not quality. Padahal harusnya ketika quality bagus, maka quantity akan mengikuti. Dan begitu juga amal-amal kita, mohon maaf, kita suka melakukan terburu-buru. Sholat. Kita sholat itu paling lama, berapa lama Bapak Ibu? Sholat subuh tadi berapa lama? Ada kan 10 menit? 5 menit. Lari, sepedaan, walaupun sama-sama baik, tapi dudukan kewajibannya sholat lebih tinggi. Kita lari, sepedaan, itu berapa jam paling lama? Atau berapa jam paling sebentar? Ini yang kita kadang-kadang salah menempatkan prioritas. Karena nanti kita sampai, saya ada satu ungkapan menarik dari seorang guru saya itu. Ketika kita ngaduin masalah itu, terus beliau bilang, ya Bapak Ibu, hidup ini apa sih? Karena kan tugas utama kita cuma ingat Allah, sementara yang lain cuma sampingan. Tugas kita ingat Allah, yang lain cuma sampingan. Nanti kita sampai ya, tapi mungkin bulan depan kita episode yang kedua. Tapi saya ingin hantarkan big why-nya ini sampai kepada tahapan how to-nya. Nah, sehingga kita perlu lihat nih, kita perlu melakukan refleksi, muhasabah. Kenapa kita kok hari ini yang menjadi muslim itu nggak sedikit, tapi kok musibah nggak berhenti-berhenti? Ya jangan-jangan karena penyakitnya itu di tengah kita sudah beraneka ragam. Dan bukan hanya bicara penyakit fisik, penyakit non fisik bisa jadi lebih berbahaya. Nah, itu salah satunya. Terburu-buru. Menjadikan pemimpin. Nah, ini bicara pemimpin ini sensitif. Tapi yang ingin kita katakan, janganlah terburu-buru kita mendorong seorang itu menjadi pemimpin. Bahkan sahabat Abu Dzar saja, ketika beliau bilang, ya Rasulullah, sahabat yang lain kau kasih amanah kepemimpinan, kok saya enggak? Maka apa kata Rasul? Wahai Abu Dzar, kepemimpinan itu adalah kehinaan. Bagi siapa yang tidak bisa menjaganya, maka itu akan menjadikan kecelakaannya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semua orang punya kapasitas memimpin. Karena ukuran seorang pemimpin bukan tentang banyaknya followersnya, tapi bagaimana kemampuan mempengaruhinya, memberikan dampak. Rasulullah itu memimpin cuma 23 tahun dalam konteks sebagai Nabi dan Rasul. Tapi Mikhail J. Hart, dia bukan Muslim, meletakkan Rasulullah adalah the most influential person in this world. Orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena efeknya sampai hari ini terasa. 15 abad, setiap kita ada peringatan maulid, atau ada kajian-kajian membahas sirah Nabi, seakan-akan Rasulullah itu dekat sama kita. Ini yang kita sebut sebagai the great true leaders. Pemimpin yang benar dan luar biasa.
Kita terlalu silau dengan kepemimpinan yang lain, padahal kita punya sosok kepemimpinan Rasulullah SAW. Ukur kepemimpinan yang baik itu dengan parameter kepemimpinan Rasulullah. Kan Ustadz bukan negara Islam, betul. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh seorang muslim menggunakan pandangan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah style. Style ini apa? Rasa persaingan, permusuhan, perebutan, kekhawatiran kalah dan gak kebagian sehingga hidup selalu dibayangi konflik dan persaingan. Kalau kalah gak mau terima kekalahan dan akhirnya pokoknya yang bisa menyebabkan sebab kekalahannya dikejar sampai kemudian dia bisa merasakan sakitnya kekalahan yang dialami. Ini mohon maaf Bapak Ibu, terjadi gak kalau di kantor tuh? Ya, misalkan kita gara-gara ada ya mungkin karyawan lain yang dia ternyata lebih prestatif, sementara kita sudah satu langkah sebetulnya mendapatkan sebuah jabatan posisi tinggi di perusahaan itu. Terus kita kemudian karena ngerasa dia ternyata lebih dipilih oleh pihak manajemen, maka kemudian kita setiap melihat dia tuh benci. Kemudian selalu ngomong yang gak baik tentang dia. Maka kalau kita hidup kayak gini capek, Pak Ibu. Hari ini kita sebagai umat tidak berbicara, oh organisasi saya yang paling benar, kelompok saya yang paling baik. Inilah diantara sebab kenapa ukhuwah di tengah negeri kita hari ini terkoyak dan tercabik-cabik. Karena apa? Saya suka sampaikan ada virus pemecah ukhuwah. Virus ini namanya virus Anam. Apa itu A-nya? Jadi Anam ini singkatan. A-nya adalah Anania. Virus keakuan. Saya yang paling benar, yang lain gak benar. Saya paling suci, yang lain kotor. Kalau orang sudah bilang aku, apa bedanya dengan Fir'aun? Maka orang kalau selalu merasa diri paling dari yang lain, hati-hati. N-nya Nasabiyah. Saya ini keturunan darah biru, terah. Ya, terah raja, apalah gitu ya. Sehingga saya pasti akan beda. Padahal Rasulullah mengatakan yang membedakan seorang Arab dan bukan Arab adalah ketakwaannya kepada Allah. Hati-hati jangan sampai kita merasa karena kita keturunan satu, ya katakanlah tokoh terkenal, entah di negeri kita atau di luar itu. Kemudian kita merasa lebih dari yang lain. Inilah yang jadi penyebab pecahnya ukhuwah. Berikutnya asobiyah, kelompok golongan. Oh, ormas saya yang paling benar, partai saya yang paling benar. Inilah akhirnya umat Islam sulit untuk menjadi barisan karena baru sebatas kerumunan. Itu yang selalu digaungkan guru-guru kita. Mari kita jadikan umat Islam ini bukan kerumunan, tapi jadi barisan. Hari ini setiap kita bisa berperan sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai muncul rasa asobiyah itu. Termasuk mazhabiyah. Oh, dia nggak sesuai mazhabnya dengan yang saya pakai, saya nggak mau berimam kepada dia. Apa yang membuat kita merasa lebih hebat daripada Imam Ahmad yang tetap bermakmum kepada Imam Syafi'i? Apa yang membuat kita merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i yang bermakmum di belakang Imam Malik? Padahal mereka adalah mereka yang menjadi leader daripada mazhab-mazhab yang masyhur di negeri kita hari ini. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, style hari ini kalau kita masih suka mengklaim yang beda dengan kita itu dengan bahasa-bahasa yang membuat kita tuh rasanya terkoyak ya. Ya. Maka kemarin itu kalau sempat ya tahun-tahun lalu itu cebong, kampret, kadrun, sekarang muncul yang kayak begitu tuh saya kalau dengar kayak gitu sedih. Secara pribadi. Akan kita ada jamaah pengajian di satu negara bagian di Amerika Serikat. Itu ada dua grup. Yang satu grup majelis subuh, yang satu grup obrolan saudara. Dan ternyata di US itu ketika pemilu itu juga cukup tinggi gesekannya antara yang mendukung satu kelompok dengan yang berbeda kelompok. Dan ketika kita lihat akhirnya seakan-akan ketika ada sebuah data yang itu kemudian menjurus kepada satu pihak, maka pihak yang ini akan sangat overprotective, tidak objektif, sangat subjektif.
Dan kalau kita sudah ingatkan berkali-kali masih begitu, ya kita rasa grup ini tidak ada manfaatnya, mendingan kita left. Karena apa? Jangan sampai hari ini kita merasa lebih dari yang lain. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan humorless. Ya, walaupun ini tentu pada tempatnya gitu ya. Orang selalu kehilangan selera humor, wajahnya selalu tampak serius dan tegang. Tidak bisa menikmati suasana rileks dan santai. Nah, kalau kita hari ini ngaji, ya sesekali ada bumbu untuk kemudian kita bisa tersenyum gitu ya. Ya nikmati, tapi jangan juga setiap menit, setiap detik kita ngajinya itu ketawa. Itu bukan majelis ilmu namanya, tapi majelis lawak. Ini yang harusnya kita pahami. Karena kadang-kadang di tengah masyarakat kita begitu. Siapa ustadznya tadi? Ustadz Fulan, lucu nggak? Jadi yang ditanya lucu apa enggaknya gitu. Bukan tentang kapasitas ilmunya. Makanya bagaimana agar kemudian kita tidak terjebak dengan penyakit sosial 3H ini. Ya, kita dapati dari referensi lain. Yang pertama adalah be honored. Melakukan segala sesuatu itu jangan terburu-buru, tapi lakukan dengan penuh rasa kehormatan diri. Sholat, nikmati. Lakukan yang terbaik, be honored. Ketika sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Melakukan amal yang terbaik. Karena kita tahu bakal dihisap nanti. Hostile, lawannya apa? Humble, rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita nggak sibuk cari kekurangan diri orang lain. Ya, saya juga masih belajar. Padahal beliau sudah 70 tahun istiqomah ngaji misalkan. Ada di antara guru kami yang gerakannya di Pontianak itu luar biasa. Dan beliau selalu bilang, kita ini baru mulai. Padahal sudah berton-ton beras itu diberikan ke pesantren-pesantren dan masjid yang ada di daerah ini, di seluruh daerah di Indonesia. Dengan paskasnya pasukan amal soleh. Tapi beliau selalu bilang, kita baru mulai. Supaya apa? Jangan ngerasa kita ini sudah punya sesuatu yang membuat kita akhirnya nggak mau jadi orang yang lebih baik. Ini masjid ini kalau bukan saya, nggak jadi masjid ini. Saya dulu berjuangnya gini. Hati-hati. Tapi kalau dia bilang, ya alhamdulillah. Ya teman-teman juga alhamdulillah dorongan waktu itu luar biasa. Sehingga biiznillah bisa terjadi begini. Alhamdulillah, terselamatkan. Tapi kalau kita hari ini sibuk persaingan, pengen dilihat orang. Itu namanya masking. Dan orang hidup pakai topeng itu capek. Orang pakai topeng itu capek. Tapi kalau kita rendah hati sama orang, karena sama Allah rendah diri. Rendah hati sama orang. Ketika lihat yang lebih tua, oh dia pasti amalnya lebih banyak nih. Bukan nggak mungkin. Lihat yang lebih muda, oh dia lebih sedikit dosanya. Lihat yang lebih kaya, lebih banyak berbaginya. Lihat yang mungkin lebih fakir, dia doanya diijabah sama Allah. Akhirnya apa? Hidup tuh indah. Nggak sibuk untuk saling menjatuhkan. Dan be humorous. Ya, kita juga perlu ya sekali waktu berkelakar. Rasulullah juga berkelakar, bercanda gitu. Dan bercandanya Rasulullah itu ya bahasanya nggak bohong gitu, benar. Ketika ada seorang ibu yang sudah agak lanjut usia, ya Rasulullah, nanti ada nggak model kayak orang saya di surga? Terus Rasul bilang, kalau bahasa Betawi kagak gitu kan. Maka si ibu ini nangis. Tapi Rasulullah ya udah kayak mau nangis gitu, tapi Rasulullah tersenyum sehingga terlihat giginya. Dan beliau katakan, Bu, kalau bahasa kita nih, Bu, kalau ibu nanti emang masuk surga, ibu nggak lagi dalam kondisi begini. Ibu dalam kondisi yang terbaik. Ya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita sampai di sini dulu, karena sebetulnya masih ada kurang lebih 34 slide lagi ya. Ya, 34 slide, tapi insya Allah dikurangi sudah 36 sudah dikurangi 8, masih ada 28 slide lagi, tapi insya Allah ini cepat. Tapi kita sampaikan di pertemuan bulan yang akan datang. Karena setelah apa yang kita bahas ini, lalu gimana cara menemukan makna dan meraih keberuntungan dalam menjalani kehidupan. Kalau kita udah tahu, lalu gimana caranya? Nah, insya Allah caranya ini akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saya rasa mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
Apakah ada pertanyaan atau kita mau langsung tutup? Oh, virus anam? Mazhabiyah. A-nya ananiyah, egoisme. N-nya nasabiyah, ya ngerasa garis keturunan trah tertentu gitu ya. Dan di Indonesia ini ada komunitas trah raja apa gitu. Walaupun kemudian ada studinya, memang mereka yang keturunan trah raja itu memiliki bakat memimpin, termasuk ketika dia keturunan dari ulama. Tapi itu tidak menjadi sebuah kebanggaan yang membuat dia lupa bahwa apa yang ia berikan itu, yang dia dapatkan hari ini adalah karunia Allah. Jadi nasabiyah, ngerasa, wah saya ini darah biru. Ya padahal kalau dia luka yang keluar darahnya warnanya merah apa biru kan itu. Yang berikutnya asobiyah. Asobiyah itu fanatisme golongan, kelompok. Kalau bukan kelompok saya nggak mau ikut kajian ini. Bukan ustadz saya yang ngajar. Hari ini ada di tengah umat tuh yang kadang-kadang membuat kita ngeringis dengernya. Mau nangis jadinya. Kenapa? Ustadz hari ini kita nggak bisa lagi. Waktu itu sudah ada pengajian lintas kelompok ormas Islam di satu daerah Jakarta Barat di dekat Kampung Ambon. Dan kemudian diinisiasi agar kemudian ya supaya wilayah itu tidak jadi yang kemudian bisa berlaku kezaliman di sana, maksiat di sana. Maka begitu dilakukan antar kelompok, satu kali bisa jalan, 2 kali, 3 kali, entah pada saat giliran siapa, kemudian ada sebuah isu yang sensitif, ternyata itu akhirnya membuat kemudian berpecah belah. Sehingga akhirnya enggak. Kalau hari ini bukan kelompok kami kalau dengerin yang di luar kelompok kami cuma dengerin kayak kaset kusut, radio rusak. Itu disampaikan pengurusnya ke kita. Saat kita nggak bisa ngadain lagi nih kajian yang lintas ormas dan seterusnya. Karena ketika ada satu kelompok yang bilang kalau bukan dari kami, ya kami cuma kayak dengar kaset kusut, radio rusak. Ada di satu perusahaan besar di Indonesia. Begitu kita hadir, kita rutin memberikan kajian bulanan. Datang dia, Ustaz saya nggak bisa ikut kajian Ustaz lagi. Karena saya sudah gabung sama kelompok itu. Dan saya kalau kelihatan nanti saya ditegur. Allah, kita bilang. Hari ini umat, kenapa mudah dijadikan komoditas? Salah satunya itu. Karena fanatisme kelompoknya itu terlalu tinggi bahkan daripada nilai Islam itu sendiri. Wa'iyadzubillah. Sehingga kadang-kadang ngelihat yang beda, kemudian ngelihat itu seakan-akan jadi suatu kondisi yang menyulut permusuhan. Yang berikutnya mazhabiyah tadi. Ya kalau saya bukan mazhabnya, saya nggak ikut. Misalkan apa? Salat subuh. Salat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Wah kalau saya nggak pakai kunut, saya sholat rasanya nggak sah nih. Nah, kemudian saya carilah yang kemudian pakai kunut. Padahal kalau kita kembali lagi, mau kunut nggak ada masalah. Pada saat dudukan kita jadi makmum, maka kita ikuti imam. Makanya imam di sebuah masjid bisa melihat ini dengan helikopter view yang lebih tinggi, yang lebih luas. Bukan cuma sekedar satu kelompok. Wah, karena ada yang ya lebih memandang menggunakan mazhab ini daripada mazhab itu. Padahal kita sendiri ya terpaut jauh dengan Rasulullah SAW, sehingga kita perlu ada toleransi. Apalagi dalam perkara furu. Yang penting kan sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Kita kadang-kadang tarawih 11, 23, 21 ribut. Nah ini yang kita nggak harapkan. Maka pemahaman tentang mazhab ini memang sebaiknya kita memiliki mazhab yang utuh. Walaupun nanti kita akan lebih condong ke mazhab manakah yang akan kita ikuti. Tapi Ustaz saya kan nggak tahu nih saya bermazhab apa enggak gitu. Ya inilah pentingnya kita ngaji. Insya Allah guru-guru kita yang lain di Al-Aqsa ini ada yang fokus di kajian fikih. Nah, jadi kita ngaji itu ada yang bagiannya memang dalemin fikih. Ada yang dalemin sirah, ada yang dalemin Al-Quran, ada yang dalemin Al-Hadis,
ada yang mendorong dengan motivasi. Sehingga apa? Kita melihat Islam itu utuh. Tapi kalau kita ngelihatnya parsial, inilah yang membuat kita akhirnya mudah ya saling berselisih dan seterusnya. Maka M-nya itu adalah mazhabiyah. Ya, mazhab. Wallahu a'lam. Baik. Sepertinya cukup ya. Ya, karena waktunya sudah pukul 6:05, insyaallah masih ada waktu beberapa saat sebelum masuk waktu duha dan kita bisa melaksanakan 2 rakaat setelahnya insyaallah. Namun sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi kebaikan yang Allah ridha dan apa yang kita mintakan menjadi permintaan yang diijabah dan insyaallah kehadiran kita menjadi kehadiran yang mendorong kita menjadi bagian min ahlil khair. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang berhajat Allah mudahkan, yang mengalami kesulitan Allah lapangkan. Wabil khusus yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan barzakhnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. شيل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم عافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعتني محبتك ومعرفتك ومقربك يا رب العالمين. أعتني يا الله رضاك ورضينا لكل عبادتك وحاجتك في الدنيا والآخرة. أعتني رضاك ورضينا يا الله لكل
قضائك خيره وشره حتى يأتيك اليقين بعلم اليقين وبعين اليقين وبحق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.